Salam untuk semuanya, sahabatku sekalian. Kembali lagi bersama saya dengan sekitar saya ini Klub 2. Ucapkan untuk kalian semua yang setia mengikuti channel ini, agar kalian semua diberikan kesehatan dan dimudahkan juga rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebentar lagi saya akan menyaksikan kehidupan saya yang sangat mencekam dan sangat menyeramkan. Di waktu saya masih kecil, ditinggal di satu rumah yang lumayan angker, dan pada saat itu saya sangat ketakutan. Di dalam ruangan tersebut aku selalu digoda oleh makhluk halus ya. Untuk ini, sebelum saya menceritakan semuanya, kalian dukung channel ini terus dan saksikan terus ya. Jangan di skip agar kalian semua tahu kisahku pada waktu saya masih kecil. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, sekarang menceritakan pada saat saya masih kecil dulu, ya kan? Pada waktu itu umur saya sangat muda, dan juga saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan saudara saya dengan keluarga yang sangat sederhana, ya kan? Dan pada saat itu kita ingin mencari sebuah rumah yang gak jauh-jauh dari rumah kami. Nah, pada saat itu rumah kami rencana mau dibangun, ya kan? Mau direnovasi, mau dibangun dan mencari kontrakan untuk sementara waktu. Cuma kita pas lagi mencari kontrakan tersebut, itu aku merasakan pertama kali masuk rumah itu, tubuh aku tuh seperti kayak ada nekan berat, ya kan? Kayaknya suasana rumah kayak mencekam begitu, kayak kurang enak gitu kan. Mungkin saya merasakan hal seperti itu karena mungkin agak sensitif, ya kan. Nah, pada saat itu orang tua saya tidak percaya, mama saya nggak percaya. Saya bicara seperti ini, "Mah, itu seperti rumah ini kayaknya nggak enak dah buat ditinggal, kayak ada sesuatu yang hal yang nggak beres gitu kan." Tapi pada saat itu mama saya tidak percaya akan hal itu. Dia bilang, "Kamu ngada-ngada, terlalu aneh-aneh kamu," dia bilang, "terlalu banyak nonton film horor," dia bilang gitu kan. Ya susah juga kita ngomong seperti itu kan, karena hal-hal seperti hal itu kita ceritakan juga tetap orang-orang lain juga kadang-kadang nggak bisa percaya apa yang kita rasakan gitu, kecuali dia menyaksikan sendiri, dia yang merasakan sendiri, baru dia percaya. Nah, aku ceritakan sedikit sebelum aku mulai, ya kan. Sebelum aku tinggal dulu, ini rumah pernah ditinggal oleh tuan rumahnya, ya kan. Tapi di rumah itu sering terjadi yang aneh-aneh, kayak musibah apa gitu kan. Selalu berada yang kayak ada di tangga tersebut, di tangga rumah tersebut. Dulu tuan rumah dulu pernah dia mungkin jatuh dari tangga itu, kaki ya patah parah, tidak ada yang menolong, dia sampai jerit-jerit, ya kan. Untung sekian lama, untung ada yang tahu gitu. Dia juga hampir pingsan karena pada tulangnya cukup parah gitu dari tangga itu. Tinggi kan, tangga rumah yang ada ke atas rumah saya itu sangat tinggi gitu kan. Itu kontrakan itu di rumah tersebut, pas lagi saya kontak itu pada zaman dulu ya, banyak kejadian yang tidak terduga. Mereka ya tidak pernah berpikir seperti itu karena bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Pas saya tinggal di rumah itu, ya kan, saya kontak rumah itu, saya baru merasakan gitu hal-hal yang aneh. Pertama kali yang saya rasakan pada saat itu, aku ditinggal di rumah tersebut, ditinggal sendirian. Orang tuaku
saudaraku dan yang lainnya tidak ada di rumah. Saya sering ditinggal sendirian karena kondisi rumah itu pada saat itu suasananya remang-remang, mencekam, pencahayaannya sangat kurang karena tiap ruangan itu hanya dengan bolang kecil dinyalakan gitu, pencahayaannya sangat kurang gitu kan. Terus saya suka sembunyi di dalam kamarnya juga agak mencekam juga gitu. Kebetulan kamar saya yang tidak saya lupakan itu, kamar saya itu disekat sama papan, kecuali kamar mama saya. Kamar mama saya kan bersebelahan dengan kamar saya kan. Nah kamar saya ini bersebelahan dengan tangga yang turun ke bawah. Nah di kamar itu keadaannya sangat gelap ya kan. Saya sering digoda oleh beberapa penampakan gitu kan. Saya juga tidak jelas sekali. Terus ada sesosok hitam yang sering berjalan di depan saya, ada terlibat gitu kan. Cukup lama dengan penampakan seperti itu, saya sangat ketakutan pada saat itu. Nah, keringat dingin, ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa, mau jerit juga nggak bisa. Pada saat itu maghrib menjelang malam ya kan, udah mulai gelap. Saya ketakutan, keringat dingin, entah saya mau apa. Saya cuma bisa bersembunyi di dalam selimut ya kan, mau minta bantuan siapa, tidak ada siapa-siapa, serba salah. Mau lari juga nggak bisa, kayak terpaku gitu kan. Saya yang bisa sembunyi, saya cuma bisa ngomong dengan satu ucapan, satu patah dua patah kata kan, selalu ucapin seperti itu. Dan pada saat itu saya tidak tahu cara berdoa itu seperti apa. Kalau melawan rasa takut, ada sesuatu yang mengganjal di sekitar lingkungan kita gitu kan, sekitar kita gitu. Saya cuma bisa ucap, saya bilang, saya bisa melihat kalian, aku tahu kalian ada, tapi jangan ganggu saya gitu. Aku di sini tujuan saya tinggal di sini dengan tujuan baik gitu kan. Kalau kalian di sini udah ada sejak dulu, kalian jangan ganggu saya gitu. Mohon maaf kalau emang saya ada salah tinggal di sini kan. Saya bilang gitu kan. Pada saat itu tiba-tiba penampakan itu tidak ada lagi, tidak terjadi lagi di depan saya. Dari sekelibat bayangan-bayangan seperti itu kan. Dan itu saya tetap bersembunyi sampai tunggu saya mama saya pulang tengah malam, kalau nggak salah dia pulang, keluarga saya pulang ke rumah, baru saya bisa berani keluar dari kamar. Nah pada saat itu saya cerita, mama saya nggak percaya kan, tidak percaya akan hal seperti itu kan. Beberapa hari kemudian mama saya tidur di kamar, dia melihat sesosok putih berdiri di depan ranjang dia, tiba-tiba masuk ke lantai. Terus selang berapa hari kemudian, tiba-tiba pas malam hari pas lagi tidur kan, kamar saya sama kamar mama saya kan bersebelahan, dia jalan, ada mendengar seseorang menaiki tangga itu, tapi tidak tahu tangga itu siapa yang menaiki karena kami semua ada di dalam kamar. Dan aku juga tidak tahu, aku juga tidak saat itu juga sedang tidur kan. Ada suara tangga, ceruk, ceruk, ceruk. Terus ada seorang jalan. Tiba-tiba kamar tersebut, handle pintu kayak berusaha ada yang ngebuka gitu, cerek, 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 cerek gitu kan. Nah, pada saat itu mamaku pikir mungkin perampok, apa mungkin maling ya kan, karena orang yang terdahulu yang pernah tinggal situ juga sering kejadian kemalingan di situ, motor hilang, apapun hilang gitu kan. Karena di lantai bawah itu di jendela itu tidak ada pengaman, tralis besi apa gimana kan, cuman ditutup gitu aja. Kalau dicongkel orang bisa lompat masuk untuk mengambil sesuatu yang di dalam rumah kita. Nah pada saat itu dia bangun papa saya kan, dia bangunin papa saya ngecek ke lantai bawah. Nah pas turun ke lantai bawah, di tangga itu, di samping tangga itu pas toilet. Jadi posisinya kalau di toilet kita itu, depan pintu toilet itu pas tangga kita naik ke atas. Nah dia berdiri di situ, ke toilet buang air kecil kan. Tiba-tiba ada seseorang turun ke bawah, dikira mama saya, soalnya wujudnya seperti kayak mama saya turun ke bawah. Pas itu dilihat nggak ada orang kan,
Pas itu dia naik ke atas, apakah kamu tadi turun? Tidak ada yang turun. Nah tapi tadi yang turun itu siapa? Sering kejadian seperti itu, kayak ada sosok orang jalan di rumah tersebut kan. Nah saat itu mama saya ketakutan sekali, kalau di rumah tidak ada orang, tidak ada saya gitu, sekitar jam 8 jam 7 malam gitu kan. Dia pasti keluar rumah, ke rumah tetangga, main ke rumah tetangga gitu, nonton di situ. Dia nggak berani di rumah sendirian karena dia pernah bilang sama saya, dia duduk di ruang tamu lantai bawah, dia melihat kayak ada sesosok wanita gitu kan, turun sambil megangin handle tangga, pegangan tangga itu, turun ke bawah. Dia ngeliat kayak ada tangan keluar dari situ, terus ada kayak ada sesosok wanita turun dari tangga itu. Nah pada saat itu dia buru-buru matiin TV, dia langsung kabur ke rumah tetangga. Pada saat itu dia udah nggak berani lagi tinggal di rumah tersebut kalau dia lagi sendirian. Jangankan itu, kalau ada bunyi telepon di lantai atas, dia juga nggak berani untuk mengangkatnya gitu, angkat telepon dari orang kan, karena dia tahu di atas itu ada kanker gitu. Nah pada saat itu mama saya baru cerita, ternyata yang kamu bicarakan itu mengada-ngada, ternyata benar. Ya itulah Ma, saya bilang gitu kan, saya ceritakan yang tidak mungkin ya kalian itu bisa percaya, karena hal seperti ini tidak bisa dibuktikan kan. Kalau andai kata kita lihat penampakan, kita bilang ke orang juga belum tentu orang bisa percaya sama kita. Kita dibilang berhalusinasi, mengada-ngada, terlalu banyak nonton film horor apa gimana kan. Hanya yang membuktikannya hanya waktu yang bisa berbicara, membuktikan itu semua, ya kan. Nah pada saat itu ya saya baru mengerti gitu, kenapa di rumah tersebut tuh banyak penampakan gitu kan. Nah setelah saya tinggal di rumah itu, habis kontrak saya itu saya pindah ke rumah saya yang baru dibangun. Nah rumah itu akhirnya dikontrakin ke orang lain kan, yang tinggal itu kalau nggak salah orang Bagan apa orang Riau. Dia punya anak sangat aktif, banyak anak di situ, saling main-main gitu di rumah tersebut, berisik terus dah pokoknya, ramai sekali. Dan di rumah tersebut pencahayaannya udah agak terang, semua bolam yang di situ pencahayaannya diganti bolam-bolam besar. Udah nggak pakai lampu merah bolam itu udah nggak pakai lampu-lampu seperti itu, terang semua besar kan lampu-lampunya. Nah pada saat itu mereka tidak pernah diganggu-ganggu hal seperti itu. Nah pada saat itu saya baru ngerti, ternyata rumah tersebut itu banyak menunggu itu karena suasananya mencekam, tidak ada pencahayaan yang kurang, pencahayaan yang terang gitu, tidak ada. Terus kita juga waspada gitu kan, bukan kita mau seperti apa, karena kalau di toilet dan di gudang itu, kalau kita tidak kurang pencahayaan atau gimana, gudang itu kan kotor dan sangat lembab, dan juga toilet juga sangat lembab kan, kotor juga. Nah itu kalau kita tidak ada pencahayaan, banyak penunggu makhluk astral seperti itu yang berhinggap di ruangan tersebut gitu. Makanya orang tua zaman dulu kayak nenek-nenek kita selalu peringatin ke anak-anaknya, itu ruangan jangan ditutup lampunya, harus dibuka terang. Pamali dia bilang, ada yang bilang gitu, pamali katanya, nanti nggak bagus katanya kan. Nah, aku pada saat itu kan tidak tahu dia berbicara seperti itu untuk apa, ternyata ya untuk seperti itu, untuk tidak mengundang aura-aura negatif kayak makhluk-makhluk astral yang suka di tempat-tempat lembab atau tempat-tempat yang gelap-gelap seperti itu gitu. Nah pada saat itu ya kita harus banyak berdoa juga pada Tuhan kan, yang menciptakan kita hidup di bumi ini. Emang kita hidup di bumi ini tidak bisa beranggapan kita tuh hidup di satu dunia gitu. Kita tuh hidup tuh di dua dunia, di dunia sebelah sama dunia yang nyata gitu, dunia tidak nyata dan dunia nyata. Kita itu tidak bisa pungkiri teman, kita sebagai manusia itu kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka tuh bisa melihat kita. Makanya kita tuh berdampingan sama mereka gitu. Ada beberapa makhluk astral yang di sana, ada yang sifatnya mengganggu dan tidak ada yang mengganggu juga, ada seperti itu. Makanya kita harus setia dalam doa. Kita selalu berdoa supaya rumah kita tuh selalu dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan ya kan, agar
tidak ada aura-aura negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah kita gitu. Dimanapun kita tinggal pasti ada penghuninya, ada penghuni-penghuni kegelapan, ada penghuni-penghuni makhluk astral seperti itu. Jadi ya sebelumnya kita harus banyak berdoa dan banyak berserah sama Tuhan. Itu aja yang saya sampaikan untuk kalian semua. Mungkin di antara kalian semua dapat pengalaman-pengalaman pribadi yang sangat mengerikan atau gimana, kalian boleh komentar di bawah ini, ya kan? Tambahkan komentar kalian juga boleh di sana, ya kan? Saya juga menghargai kalian semua yang setia dan nonton video ini sampai selesai, sampai akhir, ya kan? Anggap aja ini suatu pengalaman kita sharing atau sebagai masukan, ya kan? Anggap aja ini suatu hiburan untuk kalian semua. Dan terima kasih atas kalian semua telah mendukung channel ini. Lain waktu saya akan menunjukkan kisah-kisah menarik untuk Anda semua. Salam untuk semuanya, bye-bye.